berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, diribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisailah lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu. Dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu teguh. Berikanlah karunia mengikutmu teguh. Selamat malam Jemaat GKI Harapan Indah dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-28. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo.
Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berjanji itu sangat-sangat mudah. Membuat janji itu sangat gampang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang sulit itu adalah menepatinya. Banyak orang Bapak Ibu sekalian yang suka berjanji, yang suka memberikan janji, tetapi belum tentu sanggup untuk menepatinya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di dalam relasi pasangan suami istri, terkadang janji itu hanyalah sebuah spontan, perkataan yang sifatnya spontan. Tetapi ketika ditagih oleh salah satu pasangan, belum tentu pasangan itu akan menepati janji yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seringkali pertengkaran di dalam keluarga, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, itu salah satunya adalah tentang menepati janji. Nah Bapak Ibu sekalian, karena itu janganlah mudah untuk memberikan janji bila mana kita belum bisa atau masih ragu-ragu untuk menepati janji itu. Karena Bapak Ibu sekalian, janji itu adalah seperti hutang yang harus dilunasi. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan dengan relasi dengan Tuhan, terkadang orang Kristen banyak sekali keceplosan ataupun secara spontan berjanji kepada Tuhan. Dalam kasus-kasus tertentu, mereka dalam kondisi yang terbelit, mereka dalam kondisi yang sangat bergumul berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, saya mohon Engkau melakukan A, B, C, dan D. Kalau Engkau melakukan A, B, C, dan D untuk saya, maka saya akan melakukan A, B, C, D untuk Engkau." Contoh Bapak Ibu sekalian, "Tuhan, kalau Engkau sembuhkan saya, maka saya akan melayani Tuhan. Saya akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya akan menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan," misalnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, bukankah ketika segala sesuatu sudah didapatkan seperti yang kita ingini, terkadang kita lupa akan janji kita kepada Tuhan. Ketika kita disembuhkan dari sakit penyakit, kita sudah merasa segar bugar. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang lupa untuk melayani Tuhan. Ketika dia sudah berjanji kepada Tuhan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan ketika usahanya diberkati, banyak juga pengusaha-pengusaha Kristen yang lupa tentang janjinya kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika dia berjanji kepada Tuhan ingin menyerahkan hidupnya menjadi pelayan Tuhan, dia lupa ketika segala sesuatunya sudah kembali dengan normal. Dia lupa janjinya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan Elkana dan Hana yang kita baca kisahnya ini. Bapak Ibu sekalian, kita sebagian besar pasti sudah tahu kisah tentang lahirnya Samuel. Ya, bagaimana pergumulan Hana sebagai seorang wanita yang pada waktu itu dikatakan sudah tidak mungkin bisa punya anak. Gitu kan? Nah Bapak Ibu sekalian, tetapi Tuhan memberkati Hana. Nah Bapak Ibu sekalian, kisahnya sebelum Hana mengandung, Bapak Ibu sekalian, Hana berdoa dengan bergumul dengan luar biasa. Dia mengharapkan sekali bahwa dia punya keturunan. Dan tercetus Bapak Ibu sekalian sebuah janji dari mulut Hana bahwa ketika kalau Tuhan memberikan seorang anak kepada Hana, maka dia akan menyerahkan anak itu untuk melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika Hana bergumul, Elkana juga bergumul sebagai pasangan suami istri, sebagai sebuah keluarga, Tuhan mendengar doa mereka, pergumulan mereka, dan Tuhan jawab apa yang menjadi permintaan Hana di dalam doanya, sehingga Tuhan membuat
Hana ini mengandung. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika berita itu diberitakan kepada Hana bahwa dia akan mengandung, dan tepat Tuhan menepati janjinya bahwa Hana akan mengandung, Bapak Ibu sekalian, tentunya sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, sangat-sangat bahagia ketika bertahun-tahun lamanya menantikan kehadiran seorang anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi Alkitab memberikan kita sebuah suasana, memberikan sebuah pesan yang sungguh luar biasa dari apa yang dilakukan oleh Hana dan Elkana. Ketika Tuhan memberikan mereka keturunan, mereka tidak lupa dengan janji mereka yang pernah diucapkan Hana kepada Tuhan, bahwa anak ini akan dibawa ketika anak ini sudah mencapai usia tertentu untuk diserahkan melayani Tuhan bersama dengan Imam Eli pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tidak mudah bagi seorang Hana maupun Elkana untuk melepaskan Samuel. Dia baru dapat, Bapak Ibu sekalian, dia berdoa, dia minta anak, Tuhan kasih. Tetapi ketika ingin melepaskan, menyerahkan anak itu untuk melayani Tuhan, tentunya jarak memisahkan. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, nggak mudah, Bapak Ibu sekalian, untuk melepaskan Samuel. Tetapi di sini kita melihat bahwa seorang Hana maupun Elkana tidak menghambat apa yang dilakukan oleh Hana. Tetapi Elkana berkata, lakukanlah seperti janjimu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, janji kepada Tuhan tidak bisa dipandang main-main. Sebagai sebuah keluarga, Bapak Ibu sekalian, suami istri, kita pun sebelum menikah, sebelum mendapatkan pemberkatan, penumpangan tangan dari pendeta, kita mengucapkan janji pernikahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah keluarga, pasangan suami istri, janji sehidup semati di hadapan Tuhan, janji yang setia baik suka maupun duka, miskin maupun kaya, sehat maupun sakit, itu adalah janji kita di hadapan Tuhan yang harus kita tepati sebagai sebuah keluarga. Karena janji di mata Tuhan, Bapak Ibu sekalian, adalah sangat-sangat penting. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Hana dan Elkana telah menepati janji mereka di hadapan Tuhan, maka sebagai sebuah keluarga, kita juga harus terus berjalan di dalam menepati janji pernikahan kita bersama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, suka duka, konflik-konflik, perbedaan pandangan, perdebatan, itu harus diselesaikan dengan baik-baik, diselesaikan dengan kasih dan pengampunan, sehingga keluarga kita terus berjalan di dalam janji kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kiranya kisah yang singkat ini dari Hana, Elkana, dan juga Samuel itu boleh menjadi teladan bagi kita. Terkadang kita mengucapkan janji itu dengan spontan, tetapi Bapak Ibu sekalian, janji itu sendiri itu sangat penting di hadapan Tuhan. Kita sebagai sesama manusia tidak suka dengan orang yang mudah berjanji tapi mudah juga mengingkari. Begitu juga dengan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang suka berjanji kepada Tuhan, tetapi kita sering kali tidak menepati janji itu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai ayat penutup dari renungan kita pada malam hari ini, saya ambil dari Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus berjuang menepati janji-janji kita yang telah kita buat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Tuhan, terima kasih untuk renungan singkat yang boleh kami renungkan bersama-sama dari keluarga Elkana dan Hana. Tuhan, tentunya
tidak mudah dan tidak gampang bagi seorang Hana maupun Elkana sebagai suami di dalam menepati janji mereka ketika mereka sangat mengharapkan seorang anak dan Tuhan sudah menjawab dan anak itu harus diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Tetapi mereka berjuang untuk tetap setia menepati janji mereka di hadapan Tuhan. Kiranya kami sebagai keluarga-keluarga Kristen juga boleh setia di dalam janji pernikahan kami di hadapan Tuhan. Kami boleh menghidupi dengan setia janji kami yang pernah kami buat di hadapan Tuhan. Sehingga keluarga kami penuh dengan berkat Tuhan. Keluarga kami penuh dengan kasih setia Tuhan dan pengampunan yang boleh terus membawa keluarga kami berjalan di dalam janji kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap keluarga-keluarga Kristen hari ini. Mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang mengalami hal-hal yang mungkin kurang enak dalam keluarga mereka. Kiranya Tuhan boleh membalut mereka dengan kasih Kristus. Kiranya Tuhan boleh memberikan mereka hikmat kebijaksanaan di dalam mereka boleh menyelesaikan setiap konflik-konflik yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan sedang bergumul dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan, penghiburan, damai sejahtera daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh terus mampu melewati hari demi hari, berjalan menapaki hari bersama dengan Engkau. Dan kami terus berdoa Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan boleh memberkati negeri kami ini, sehingga Indonesia boleh semakin baik dan segera boleh dapat keluar dari krisis pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami memohon juga menyerahkan untuk gereja kami GKI Harapan Indah maupun Bajem Simfoni. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada, setiap persekutuan, setiap kebaktian online yang boleh dipersiapkan. Kiranya semuanya boleh terus memuliakan Tuhan dan membawa jemaat Tuhan semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, dan terakhir kami berdoa untuk istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesusku berjalan.